Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar ya. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang juga, agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini, kita akan membahas kisah perjalanan dakwah Nabi Saleh dan keangkuhan kaum Tsamud yang akhirnya sebuah teriakan datang dari langit kepada mereka, sehingga jantung mereka berjatuhan dari dada-dada mereka. Penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung saja kita mulai. Selama 70 tahun, Nabi Saleh alaihi salam dengan penuh kesabaran menyeru kaum Tsamud agar kembali ke jalan Allah. Namun, dakwahnya hanya mendapat sedikit respons. Sebagai peringatan atas keangkuhan mereka, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan membuat istri-istri mereka mandul, ternak seperti sapi dan domba berhenti berkembang biak, serta tanaman-tanaman layu dan mati. Bahkan, kuda-kuda mereka yang gagah meninggalkan pemiliknya, menambah penderitaan mereka yang semakin terasa berat. Kaum Tsamud yang dilanda kesulitan besar justru diliputi amarah. Alih-alih merenungi kesalahan mereka menyalahkan Nabi Saleh alaihi salam atas semua bencana yang menimpa. Dalam kemarahan yang membara, mereka bertekad untuk menyingkirkan Nabi Saleh demi menghentikan apa yang mereka anggap sebagai sumber kesialan. Hal ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim, Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Merasa nyawanya terancam oleh amarah kaum Tsamud, Nabi Saleh alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan mereka. Beliau berjalan jauh hingga tiba di sebuah gunung yang memiliki gua tersembunyi. Saat masuk ke dalam gua itu, Nabi Saleh terkejut melihat pemandangan yang menakjubkan. Di dalamnya terdapat sebuah ranjang yang terbuat dari emas, dihiasi hamparan yang mewah, dan dipenuhi permata bercahaya yang menerangi seluruh gua. Kagum dan heran dengan keindahan tersebut, Nabi Saleh pun merebahkan diri di atas ranjang itu. Tanpa disadari, beliau tertidur dengan damai. Tidur Nabi Saleh berlangsung selama 40 tahun, dan selama itu tak seorang pun mengetahui kemana beliau pergi. Sebagai pengingat, Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud, sebuah kaum yang terkenal dengan kedurhakaannya. Dalam urutan 25 nabi, Nabi Saleh menempati posisi kelima setelah Nabi Hud alaihissalam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Misi kenabian beliau diabadikan dalam Al-Quran, salah satunya melalui firman Allah Ta'ala. Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Nabi Saleh alaihissalam, putra Kanuk, diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada kabilah Tsamud. Menurut As-Sa'di, nama Tsamud berasal dari sebuah sumur di wilayah perbatasan antara Hijaz dan Syam. Ibn Ishaq menambahkan bahwa setelah kehancuran kaum Ad akibat angin kencang, kaum Tsamud menjadi penerus yang memakmurkan negeri mereka. Kehebatan mereka terlihat dari rumah-rumah yang dibangun dengan cara memahat gunung-gunung besar. Pintu-pintunya dibuat dari kayu kokoh yang dilapisi dengan besi, mencerminkan kemakmuran dan keterampilan mereka. Allah memberikan banyak kelapangan kepada kaum Tsamud, termasuk kekayaan melimpah dan kehidupan yang nyaman. Namun, kesejahteraan itu justru membuat mereka menjadi sombong dan angkuh. Mereka melanggar perintah Allah, menyembah berhala, dan bertindak sewenang-wenang. Dalam kondisi itulah Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam sebagai peringatan dan pembawa kebenaran bagi mereka. Namun, perjalanan dakwah Nabi Saleh penuh tantangan karena keingkaran kaum Tsamud yang membutakan hati mereka. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam salah satu riwayatnya menyebutkan bahwa Nabi Saleh alaihissalam lahir pada malam Jumat di bulan Muharram. Keajaiban terjadi saat kelahirannya semua berhala yang ada tertunduk. Kabar luar biasa ini segera sampai ke telinga raja yang merasa sangat cemas dan terkejut. "Siapa yang telah membuat berhala-berhala kami tertunduk?" tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Pada saat itu,
Iblis merasuki salah satu berhala dan memberitahu raja, "Wahai penduduk Tsamud, di tengah kalian lahir seorang anak bernama Shaleh yang akan merusak agama kalian." Setelah tumbuh dewasa, Nabi Shaleh menjadi sosok yang paling tampan dan cerdas di zamannya. Selain itu, beliau dikenal dengan kefasihan berbicara dalam bahasa Arab yang luar biasa. Ketika beliau mencapai usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, memerintahkan agar ia mengajak kaum Tsamud untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala yang telah mereka lakukan. Setelah menerima wahyu dari Allah, Nabi Shaleh segera menuju kaumnya. Saat itu, mereka tengah merayakan hari raya mereka dengan berhala-berhala dari emas yang mereka susun rapi. Tanpa ragu, Nabi Shaleh mendekati mereka dan berdiri di hadapan raja. Dengan tegas beliau berkata, "Ingatlah, aku datang kepada kalian sebagai utusan dari Tuhan semesta alam. Aku mengajak kalian untuk menyembah hanya kepadanya." Raja yang mendengar perkataan tersebut merasa keberatan dan berkata, "Wahai Shaleh, kaum Tsamud tidak akan menerima jika seseorang seperti dirimu diangkat menjadi rasul yang diutus untuk kami." Dengan penuh keyakinan, Nabi Shaleh menjawab, "Sesungguhnya Allah memilih utusannya untuk siapa saja yang Dia kehendaki." Kemudian raja itu menghadap kepada kaumnya dan berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian?" Mereka menjawab, "Shaleh itu amat pendusta lagi sombong." Selanjutnya, Nabi Shaleh alaihissalam membangun sebuah masjid di tengah-tengah kabilah Tsamud. Setiap hari dia selalu beribadah dan mengajak kaum Tsamud untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tetap dalam kesesatannya. Selanjutnya, Nabi Shaleh alaihissalam membangun sebuah masjid di tengah-tengah kabilah Tsamud. Setiap hari dia selalu beribadah dan mengajak kaum Tsamud untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tetap dalam kesesatannya. Dakwah itu dilakukan oleh Nabi Shaleh selama 70 tahun. Begitulah, lalu Allah memandulkan istri, sapi-sapi, dan domba-domba piaraan mereka. Tumbuh-tumbuhan mereka pun dikeringkan dan kuda-kuda lari dari mereka. Pada saat itu, mereka bermaksud membunuh Nabi Shaleh alaihissalam. Maka, Nabi Shaleh alaihissalam pun lari meninggalkan mereka pergi ke sebuah gunung yang ada guanya. Di dalam gua itu, Allah menidurkan Nabi Shaleh selama 40 tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Ketika Nabi Shaleh alaihissalam terjaga dari tidurnya, Allah mewahyukan kepadanya, "Kembalilah kepada kaum Tsamud, ajaklah mereka untuk bertauhid." Maka Nabi Shaleh pun datang kepada kaumnya ketika mereka sedang berkumpul dalam hari raya mereka. Raja duduk dikelilingi oleh kaumnya dan para pembesarnya. Nabi Shaleh alaihissalam menyeru kepada mereka, "Wahai kaum Tsamud, beribadahlah kepada Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun." Tatkala mereka mendengar suara Nabi Shaleh, berhala-berhala berjatuhan, sehingga raja berkata kepada Shaleh, "Bukankah engkau adalah orang yang dahulu ada di sini menyeru seperti itu dan menghilang dari kami selama 40 tahun? Kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau dapat mengeluarkan untuk kami seekor unta dari batu ini." Nabi Shaleh menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang kalian ajukan itu sangat ringan bagi Tuhanku." Kemudian dia mendatangi batu seraya memukulnya dengan tongkat yang dahulunya milik Nabi Adam alaihissalam. Batu itu berguncang dan merintih seperti merintihnya orang yang hamil mau melahirkan anaknya. Lalu dari batu itu keluarlah seekor unta berikut anaknya. Unta tersebut mengatakan, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Shaleh alaihissalam adalah utusan Allah." Akhirnya raja beserta beberapa orang beriman. Kemudian unta itu beserta anaknya berjalan menuju gunung dan lembah untuk mencari rumput. Ketika datang waktu sore, unta itu memasuki kota dan berkeliling kepada orang-orang untuk memberi salam dan memberikan susunya. Kaum itu keluar dengan membawa wadah dan meletakkannya di bawah payu-payu darah unta sampai wadah-wadah tersebut penuh dengan susu. Ketika mereka semua telah merasa cukup, unta itu datang ke masjid Nabi Shaleh. Unta itu diam di sana beserta anaknya. Hal itu terus berjalan untuk beberapa lama. Hanya saja orang-orang kafir membunuh unta itu, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Surah An-Naml ayat 48. As-Sa'di mengatakan, peristiwa penyembelihan unta itu terjadi pada hari Rabu tanggal 8 dari bulan Syafar. Nabi Shaleh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu azab akan datang kepada kalian.
Tanda-tandanya adalah di hari pertama, wajah-wajah kalian akan berubah warna menjadi merah. Pada hari kedua akan berubah menjadi kuning, dan pada hari ketiga berubah menjadi hitam. Ketika mereka melihat tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi Saleh tampak pada wajah mereka, maka mereka bermaksud untuk membunuh Nabi Saleh. Selanjutnya, Allah mewahyukan kepada Nabi Saleh untuk pergi dari tengah-tengah kaum Tsamud beserta orang-orang yang beriman kepadanya. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi Saleh alaihissalam pergi beserta orang-orang mukmin ke daerah Syam, lalu mereka menetap di Palestina. Ketika kaum Tsamud bangun pagi di hari keempat, mereka merasakan telah diselimuti oleh kematian. Mereka kenakan kain kafan dan menunggu turunnya azab. Ketika tiba hari Ahad, tanggal 12 Syafar, ada sebuah teriakan dari langit datang kepada mereka, sehingga jantung mereka berjatuhan dari dada-dada mereka. Mereka semua mati, baik yang tua maupun yang mudanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, maka jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 78. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.